Apa ya skill lewat. Ijazah lewat. Orang dalam? Orang dalam. Masuk. Do it now and don't forget tomorrow. Nah, sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iskandar dalam acara podcast dalam channel Bomang Bani Omang Official Studio. Sebelumnya bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat ya, sehat-sehat pokoknya. Di hari setelah Idul Fitri ini tentunya kita semua sudah merasakan euforia, kebahagiaan. Setelah itu ya kita kembali lagi aktivitas seperti biasa. Oke, tentunya sekarang atau hari ini kita akan berbincang-bincang di podcast pada kesempatan ini mengenai hal-hal yang akan kita angkat menjadi satu topik pembahasan. Kalau bahasa kerennya sih quarter life crisis. Ini berat sekali. Baik, tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh kawan saya, Kang Diki Nur Hidayat. Ini dia. Baik. Kita santai aja, Kang Diki. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat walafiat. Gimana bro sendiri sehat? Alhamdulillah ya, seperti ini aja lah kegiatan di sela-sela libur seperti ini. Kemarin kegiatan after lebaran apa aja nih? Ya, seperti biasa bro, kita menjalankan tradisi-tradisi yang sudah ada di luar kita ya. Oh, iya benar-benar. Kita berkeliling ke semua tetangga, teman-teman kita berziarah. Itu kan menjadi sebuah hal yang bagus. Iya, betul-betul. Itu juga harus dilestarikan tentunya ya. Pasti bro. Jadi tapi jangan-jangan ya silaturahmi ke keluarga besar, ke sanak keluarga saudara, ya, itu pasti. Juga cari sedikit kue dan ampau mungkin. Itu jangan sampai ketinggalan. Ini pesan untuk saudara-saudara yang cecak. Udah gede itu harus lebih gede, ini nggak dikasih bro. Oh ya benar. Malah kita sudah siapin ampau ya. Iya. Biasanya kita ya, yang harus siapin. Okay. Memang sudah waktunya kita harus memberi gitu. Oh iya, siap. Baik, Kang Diki, sekarang nih sebenarnya ada satu topik bahasan nih di di podcast kali ini. Jadi kita mengangkat tema mengenai quarter life crisis. Ini ya kalau diartikan sih ya maksudnya adalah kebingungan, kegelisahan kaula muda mengenai pilihan hidup, karir, keuangan, asmara. Wah, ini akan menjadi seru sih. Maksudnya ya sekarang kita ditemani oleh Kang Diki yang mungkin sama sih ya, pastinya juga pernah mengalami atau mungkin sedang mengalami. Nah, kita sharing-sharing aja. Sebenarnya berat bro ini ya. Kenapa? Terima kasih pertama ya untuk Bomang sudah mengundang saya ke sini ya. Mudah-mudahan segala keresahan yang ada dalam diri pemuda-pemuda yang ada di sana dan remaja semoga bisa tercerahkan dengan Bomang. Oke, itu tentunya sih pasti. Jangan sampai pulang ke rumah merenung lagi. Waduh. Itu kan menjadi persoalan ya. Tapi pertanyaannya ini memang mampu membuka tabir kegelisahan kaula muda. Bukan membuka, minimal memantik. Asik, siap. Baik, gini bro, jadi gue juga suka bingung ya mengenai fenomena seperti itu. Jadi di umur kita yang menginjak 20-an. Iya bro, siap. Tentunya maksudnya ada beberapa hal yang kita pikirkan, ada beberapa hal yang juga berubah dalam diri kita, baik secara fisik, secara emosional, secara spiritual. Juga itu mencakup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
quarter life crisis ini, bro. Oh gitu. Jadi banyak ya bro terkait dengan quarter life crisis ini gitu. Karena konsep ini memang menjadi persoalan di kalangan hari ini remaja dan pemuda. Kenapa? Karena memang itu terjadi di dalam dirinya sendiri. Pengalaman yang membuat mereka berpikir ulang tentang bagaimana mengkonsep kehidupan diri kita sendiri. Oke, Gitu, bro. betul. Jadi sehingga ada suatu persoalan yang datang kepada dirinya, yang dialamatkan pada dirinya, sehingga mereka berpikir ulang terkait dengan menjalani proses kehidupannya sendiri gitu. Oke. Banyak loh seperti muda sekarang ya banyak yang galau gitu kan. Nah, ya betul. Muda yang kira-kira salah jurusan nih kuliahnya. itu pernah gue alamin juga. Maksudnya kayak, lah, emang gue mau ngambil ini jurusan atau Yang matematika nggak bisa-bisa tapi kok ngambil ekonomi ya. jalan. Bener. Tapi masa gini, apakah itu juga bisa disebut sindrom? Ya, kalau disebut sindrom artinya jadi prosesnya adalah panjang. Dia itu mengalami hal seperti dialamatkan pada dirinya itu berkaitan dengan apa yang dia sudah alami, bro. Pertama itu. Kedua, apa yang mereka circle-nya alami juga. Sehingga ya, iya, satu titik koordinatnya sama. Contohnya, ketika kita menemukan teman kita nih. Iya. Ya, yang sampai hari ini belum menemukan passionnya, bro. Tempat kerja, misal. Iya, betul. Tiba-tiba dia tidak sesuai passionnya tuh kerja. Akhirnya kan apa? Dia tidak nyaman, berhenti. Selesai sudah, bro. Nah, padahal kan kita realistisnya cari uang ya, bukan Iya. cari nyaman gitu. Oh iya, betul. Jadi gimana tuh? Tapi kalau soal itu sih apa namanya mengenai apa yang menjadi momok menakutkan yang mungkin terjadi dirasakan atau tidak dirasakan ya bagi kaula muda ini sebenarnya gini, kalau dilihat dari apa namanya kejadiannya quarter life crisis ini tadi kan Bro Diki bilang itu terjadi karena pengalaman yang hadir dalam dirinya menjadi sesuatu yang dia alami. Ya, siap. Nah, tanda-tanda yang muncul bagi orang yang mengalami quarter life crisis ini apa sih? Maksudnya apakah ada tanda-tanda tertentu? Apakah dia semisal ada tiba-tiba di sininya tumbuh apa namanya tumbuh satu kutukan gitu kayak lu wibu bukan Dik? Ente wibu gak sih nonton itu gak kayak utukan Orochimaru dari Sasuke itu? Saya bukan aliran itu ya. Oh ya udah. Please. Tanda-tandanya apa sih? Ya tanda-tandanya sederhana, bro. Jadi kita itu kan dari mulai belajar dari sekolah dasar sampai kita hari ini teman-teman kuliah di sana mengalami sebuah yang namanya dinamika proses yang artinya dalam proses itu tidak harus dan tidak melulu berjalan baik. Iya. Kita sudah mengalami dalam proses itu jatuh bangun. Yang akhirnya bro pada saat itu kita bisa berpikir lebih jernih dan baik lagi terkait dengan hal itu bro. Contoh nih ya. Iya. Teman-teman kita hari ini contoh aja anggap kita membahas quarter life crisis ini pertama berkaitan dengan pendidikan atau kerja. Nah, gitu kan ya? Iya. Jadi ada yang oke, gue kerja dulu nih ya. Ingin membantu orang tua, membahagiakan orang tua gitu. Wah, itu betul. Atau ada yang memang ingin pendidikan dulu karena pendidikan bagian dari mencerdaskan anak bangsa. Oh iya sih. Siap. Ini Dua hal, Ari. Dua Bapak ini tuh termasuk bapak pendidik ya. Pendidik dan mencerahkan insya Allah. Oh iya sih, sang pencerah. Saik. Sebetulnya dua hal itu tidak harus diperdebatkan ya. Karena memang di apa latar belakang kita itu kan berbeda-beda ya. Ada yang memang mampu mengenyam pendidikan, oke gitu. Ada yang memang menjadi apa tidak mampu untuk mengenyam pendidikan, bro ya. Tapi kita harus menyadarkan bahwa kita itu harus mempunyai sebuah keinginan, bro. Entah itu keinginan bekerja atau tidak bekerja. Iya. Kalau tidak punya keinginan, seseorang itu
selesai sudah kehidupan. Say goodbye. Kalau Brodik itu bikin story WA-nya tuh apa namanya, memilih jalan sunyi. Soalnya yang ramai-ramai sudah tidak asik, bro. Oke, tadi ya pendidikan dulu, bro ya. Iya. Kenapa kita harus memilih pendidikan ya? Karena pertama kita harus melahirkan generasi-generasi yang cerdas. Generasi yang cerdas itu akarnya apa, bro? Pasti pendidikan. Oke, siapa yang harus mendidik? Orang tua. Kan kita calon orang tua. Jadi anak yang cerdas dilahirkan oleh ibu dan bapaknya yang cerdas. Kira-kira begitu. Oh, ada hubungannya sama orang tua dong? Ada dong. Oh, iya, faktor gen katanya ya. Oh iya. Iya kan sih? Tapi gini bro, maksudnya kalau dari quarter life crisis dilihat dari pendidikan sih memang apa namanya jadi salah satu hal yang banyak sih dirasakan. Karena gini, ketika seseorang apa namanya dia bingung terhadap apa yang dia pilih mengenai kehidupannya, tentunya itu akan berdampak terhadap kehidupannya di masa yang akan datang. Iya, pasti. Nah, maksudnya gini, banyak dulu nih persepsi dulu bahwa semisal apa namanya pendidikan ini menjadi satu hal utama, kalau dalam tanda kutip ini menjadi satu persyaratan mungkin ya dalam dunia working, dalam dunia pekerjaan gitu ya. Nah, apa namanya ada satu rasa ketidakpercayaan atau mungkin bukan hal yang didemonstrasikan ya, maksudnya bukan. Tapi ada hal yang hari ini tuh menjadi seperti ini. Kaula-kaula muda ini berpikir seperti ini. Ya udah sih, apa namanya, saya nggak perlu kuliah. Yang paling penting itu adalah apa namanya kita punya skill. Kita apa namanya fokus dalam satu bidang tertentu. Kalau kuliah sudah tidak perlu lagi. Maksudnya ini apakah ini juga menjadi satu faktor di mana dirinya terpengaruhi oleh persepsi-persepsi yang muncul di lingkungan? Iya, siap. Gitu ya. Karena kan gini ya. Maksudnya lingkungan saya sudah mulai seperti itu gitu. Kayak ya sekarang sudah banyak lah orang yang menjadi kuliah di doktor, profesor sudah semakin banyak. Orang-orang cerdas tuh semakin banyak gitu. Iya, bro. Ya yang sekarang tuh orang yang berskill, dan skill tuh gak perlu kuliah lo gitu. Artinya jadi kayak hilang aja gitu. Mungkin gimana? Pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya gini, apa namanya? Apakah ini juga masuk menjadi quarter life crisis? Maksudnya bagi seseorang yang kayak bingung, ya udah saya nggak perlu kuliah, padahal kuliah ini kayak tadi kan perlu ya. Pendidikan ini menjadi satu yang harus dilalui, tapi dia terpengaruhi oleh lingkungan. Berarti kan quarter life crisis ini berawal dari dirinya sendiri, juga bisa muncul dari lingkungan. Nah, lingkungan ini yang mendorong dia, maksudnya dia tuh jadi kayak sekarang tuh banyak gerakan-gerakannya, udahlah gak usah kuliah gitu. Persepsi-persepsi bukan gerakan sih ya. Gerakan apa? Persepsi-persepsi kayak tidak memang dijadikan satu gerakan kayak didemonstrasikan gak usah kuliah, gak usah enggak. Tapi kayak ya udahlah nggak usah, langsung gerakan kerja aja gitu. Aduh, ini saya kayak mau demonstrasi ada gerakan. Apa-apa. Ya, sebenarnya gini, bro. Jadi tanpa mengesampingkan yang kerja terus semangat, semoga bapak kalian bangga. Ya. Nah, tapi pertanyaannya mungkin nggak sih, gitu kan? Kita menghilangkan yang namanya pendidikan, gitu, bro. Iya. Pertama, yang harus kita pahami adalah kenapa kita harus mempunyai pendidikan. Itu dulu harus kita jawab, bro. Iya. Nah, kenapa kita harus berpendidikan? Pertama, alasan idealisnya adalah kita harus mempunyai pengetahuan. Betul. Betul gak? Betul sih. Wawasan yang luas, bahwa kita bisa memberikan sebuah pencerahan kepada adik-adik kita, anak-anak kita nantinya, gitu, bro ya. Itu ada di situ. Tapi tanpa dikesampingkan bahwa tujuan berpendidikan itu apa, bro? Selain dari itu adalah kita mendapatkan ijazah yang nantinya akan dipergunakan untuk kerja-kerja juga, bro. Itu tanpa munafik kita dialamatkan ke depannya itu akan pasti kepake, bro. Itu menjadi sebuah keharusan jadinya
kenapa kita harus mempunyai pendidikan? Contoh nih ya, Iya. pegawai kita mau gawai, mana ijazahnya? Kan nggak mungkin, mana skillnya? Baru ijazah selesai, nah baru kita tanya skill, bro. Ada satu lagi. Apa, bro? Orda. Apa? Orang dalam. Jadi pinter itu 2% ya, 98% orang dalam. Life skill lewat. Apa namanya? Ya skill lewat. Ijazah lewat. Orang dalam? Orang dalam. Masuk. Masuk tanpa testing. Tapi itu menarik sih. Maksudnya ada satu quotes yang saya dapatkan waktu kemarin-kemarin ya. Kayak gini. Ini ngalir aja ya, maksudnya. Ya, Jadi gini, jadi katanya gini. Kamu harus jadi bapak yang banyak relasi supaya nanti anakmu banyak orang dalam. Ini bagi calon-calon orang tua nih, aduh, dilematis gitu ya. dilematis realistis. Jadi gitu, bro, segala sesuatu itu yang berjalan itu harus seimbang, gitu ya. Iya. Supaya perjalannya sesuai dengan apa yang diarahkan. Seperti Iya sih. kita mengayuh sepeda aja ya, kita harus mengayuh supaya seimbang kan ya. Betul. Contohnya kalau kita berbicara tadi orang dalam ya, jadi orang dalam. Kalau kita menggaransi orang dalam itu, tapi yang digaransinya tidak bisa apa-apa, Nah, itu betul kan sih. mubazir. Mubazir pakai banget itu. Nah, Ngerakeun cek bahasa Sunda teh. berarti tetap ya penting ya, Jadi maksudnya. penting, kualitas itu penting. Kualitas dan kuantitas itu harus berjalan seimbang. Nah, ini nih ada nyambungnya nih. Apa? Kita masih tetap membahas tentang quarter life crisis ya. Jadi salah satu tadi ingat kata-kata kualitas. Jadi sebenarnya salah satu sindrom atau mungkin apa yang dirasakan oleh orang yang terkena quarter life crisis ini salah satunya adalah dia lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Iya, bro. Contoh Hmm. ini ya contoh, tapi nanti saya minta tanggapan juga nih dari Bro Diki. Maksudnya Ya. hanya berpendapat. Jadi kita nih, saya berteman itu dengan banyak orang, Iya, bro. dengan banyak organisasi, Iya. dengan banyak lingkungan. Iya. Pertemanan kita banyak lah dari dunia maya maupun dunia nyata. Apalagi dunia nyata juga banyak gitu. Saya pribadi. Nah, tapi saya merasakan hal seperti ini. Semakin kita beranjak dewasa, maksudnya kita semakin berumur. Tadi kan kita merasakan banyak perubahan ya secara emosional. Jangan berumur lah, kita udah tua banget kayaknya. jangan, jangan. Saya umpetin nih, ubannya disumpetin. Aduh. Jadi apa namanya? Kalau melihat dari pilihan dari kualitas dan kuantitas ini, pertemanan ini, ya soal pertemanan. Jadi kita tuh lebih selektif. Oh, Semakin gitu. dewasa semakin selektif. Jadi kita lebih memilih mana orang yang pantas kita temani, Iya. juga mana teman yang dia mampu memberikan effort, juga memberikan efek buat kita. Kita lebih kayak realistis aja. Maksudnya berteman dengan dia hanya say hey. Iya. Berteman dengan dia hanya bertemu di organisasi. Tapi teman sejati, maksudnya teman yang benar-benar ada dalam apa namanya hidup kita itu, kita lebih kerucutkan lagi gitu, lebih selektif lagi, Kyo. Oh, gitu. Siap, siap. Iya, maksudnya Jadi- itu salah satu sindrom. itu Anda yang bicara ya? Iya. Pertanyaannya punya kepentingan apakah bertanya seperti itu? Tapi enggak, maksudnya Apakah Anda mau nyalek? Enggak kan? oh, enggak, ini enggak dialamatkan ke siapapun. Ini memang benar-benar apa namanya? Kayak kita tuh lebih memilih ya udahlah, teman itu enggak perlu banyak. Oke. Yang penting berkualitas, jadi kita nggak mementingkan lagi kuantitas. Oh. Jadi dia memberikan effort buat kita, dia memberikan kayak satu apa namanya hal yang membuat kita lebih upgrading gitu. Itu sih maksudnya. Karena pertanyaan itu berat, boleh minum dulu gak, bro? Boleh, silakan. Aku ini dari tadi ini bukan aduh. pajangan ya. Aduh, iya. Tapi ini nih ini kosong. Tapi ini ada. Maaf, ini tim dari Bomang Studio nya enggak? Gak peka ya?
Ya bro, jadi saya akan menjawab bro ya. Jadi ada dua ya. Ketika memang ente nih sudah selesai dengan dirinya sendiri, saya pikir itu sangat cocok untuk bagaimana menerapkan konsep selektif dalam mencari pertemanan bro. Iya. Itu kan artinya ente udah selesai nih dengan diri sendiri. Contoh keuangan sudah selesai, Iya. karir lu sudah selesai gitu Iya. kan. Jodoh sudah selesai. Dan Itu baru tanya. harus selektif tuh pilih teman-teman tuh bro. Nah beda lagi dengan orang yang kita memang punya kepentingan. Oh iya sih. Itu semuanya harus dirangkul bro. Yang baik, yang Oh, tidak. jadi asas pemanfaatan. Kesempatan terus harus tumbuhkan. Gak mungkin Apakah bro, kita apa punya kepentingan tapi kita nggak punya ngerawat itu. Jadi semua kalangan, semua golongan itu harus dirawat dan dirangkul. Itu kita harus rangkul supaya kita jadi. dipukul memukul untuk merangkul? Enggak. Memukul untuk dirangkul. Enggak. Tuh. Kalau konsep pertemanan sih mutualisme ya. Maksudnya artinya saling memberikan kemanfaatan lah. Iya bro, artinya ketika kita beda kepentingan, tadi kan saya udah bilang dulu ya, mau nyalek ya, kalau nggak nyalek ya berarti udah gitu selektif aja. Kalau Anda mau nyalek, jangan gitu konsepnya. Nah, oh, Kalau gitu konsepnya nggak bakal jadi. iya benar. Asli. Tapi ini maksudnya, ya ini kalau menurut saya sih, kalau membatasi pertemanan ini ya sebatas mungkin kita tuh bukan melupakan sih Kio, bukan Iya. melupakan tapi kayak kita tuh Lebih ke kita itu cari yang satu frekuensi. Gitu. maksudnya Karena kalau ketika saya lagi gabut Kim nih, Oh siap. yang saya WA itu bukan orang yang pernah saya say hey di organisasi tertentu. Oh pasti. Yang jaraknya jauh, yang kualitas bertemunya juga kurang. Yang saya kontak ya kamu, ya Iya. kontak ya teman-teman saya, Badru, Diki, Hasbi, Aduh. saya sebutin tuh, ditonton ya. Subrek. Oh iya, jangan lupa bro nih, maaf nih kita ngobrol-ngobrol, jangan lupa like, comment, and subscribe juga. Share video-video di Bomang Studio. Nah, tadi sudah ada amanat nih dari ya udah. maaf. Ini ya karena di depan kita tuh ada kru nih banyak banget nih, ribuan. Iya. Penonton juga banyak. Ini tadi yang tepuk tangan itu bukan penonton bayaran ya. Oh, bukan. Itu penonton memang beneran. Studio. Siap. Sampai sana ya baju-bajuan tuh penontonnya. Ya, mengenai live krisis apa? Krisis live quarter life crisis. Aduh. Belepotan. Maksudnya gini, ini kita mau ke penghujung ya. Maksudnya walaupun kita belum benar-benar mengupas tuntas ya. Ya sesuatu yang mungkin diharapkan oleh para pemirsa atau para penonton untuk mencoba mau puas karena kita bukan alat pemuas. Ya mungkin kita bisa diskusi di balik layar yang mengenai quarter life crisis ini. Iya. Tapi gini, tentunya Anda sepakat ya kalau life quarter crisis ini suatu hal yang wajar ya. Wajar banget. Wajar, maksudnya itu tuh ya terjadi terhadap seseorang, tenang aja gitu. Iya bro. Jadi hal yang gini kan dialami kepada kita sekarang ya, dari proses hidup, dari proses kita buaya sampai sekarang nih, Iya. itu kan menjadi proses. Ya artinya ya wajar-wajar saja dan santai-santai aja gitu. Emang kita mau kemana sih? Buru amat. Ya semua orang merasakan quarter life crisis ini, hanya mungkin adakah tips dan saran yang tentunya ini mampu menjadi pegangan Iya, buat kaula muda untuk siapapun yang secara sadar atau tidak sadar merasakan quarter life crisis ini. Ya pertama kita harus memegang sebuah prinsip ini ya. Saya punya prinsip dari ini. Apa tuh? Jadi sekarang ada bahasa gini, negative news is good news. Wow. Jadi berita yang negatif tapi positif bagi kita. Iya. Contohnya nih, kenapa kita sekarang, contohnya teman-teman banyak pertimbangan untuk mengambil sebuah
langkah ke depan nih. Contohnya, oh kenapa sih umur segini belum dapat kerjaan gitu kan? Oh iya. Kenapa sih kecemasan gitu ya? umur segini masih sendiri gitu kan? Karena pemuda hari ini atau remaja hari ini banyak nonton konten. Kontennya itu isinya banyak berita. Oh iya. Berita-berita yang negatif. Suami istri contohnya di KDRT. Oh, iya. Itu kan menjadi sebuah positif bagi kita untuk melangkah, berhati-hati untuk melangkah. Oh iya. Karena Betul kan sekali. ini kan hal sakral ya. Hal sakral itu kan yang harus dipikirkan matang-matang. Jadi yang tadinya negatif news jadi is good news bagi kita. Jadi itu yang harus dipegang juga gitu untuk kita, karena banyak berita negatif. Tapi bukan insecure ya. Bukan insecure, tapi langkah apa ya bro? Kira langkah hati-hati dari kita, okay. Karena kan kita itu ya maunya hidup semati. Nah, ini sih. Ya hidup. Ya kita mau sehidup lah gitu. Sehidup. Karena kan kalau cerai kemungkinan kawin liginya besar. Oke. Betul sekali yang disampaikan oleh Bro Diki mengenai tips tadi ya, bahwa kita ya hadapi aja, slow aja, tenang aja, dan tentunya kita lebih berhati-hati terhadap suatu hal yang akan terjadi ke depan. Iya, pertama, yang kedua itu yang terakhirnya bro. Jadi kita meskipun begitu kita jangan terlalu mengawang-awang juga apa yang di depan, mengkhawatirkan. Kita harus fokus pada apa yang kita kerjakan hari ini aja bro. Yang ke depan kan hanya misteri. Sekarang kita yang lakuin. Betul. Gitu bro. Jadi ya masa depan misteri, jadi kita santai-santai aja. Semaksimal mungkin berbuat hari ini, memanen hari depan. Nah, that's good ya. Oke, Bro Diki tentunya terima kasih udah menemani kita dalam podcast hari ini. Tentunya ya teman-teman bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar mengenai apa yang kita bahas. Tentunya kita dibatasi oleh durasi dan waktu. Tentunya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, Bro. Betul sekali. Saya juga diundang lagi nih. Ngarep banget ya. Ada amplopnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Itulah dia tadi mengenai pembahasan tentang quarter life crisis. Tentunya teman-teman juga bisa menambahkan apa yang menjadi bahasan daripada tema hari ini. Teman-teman juga bisa memberikan pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita yang dialami oleh teman-teman tentang fenomena ini. Ya, di kolom komentar yang ada di channel YouTube ini. Tentunya dukung kami dalam mengembangkan Bomang Studio ini. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share video ini ke media-media sosial kamu. Baik, akhir kata kita tutup dengan satu quote. Oke, quote-nya adalah do it now and don't forget tomorrow. Nah, sih. Oke, good. Itulah dia tadi. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk tamu kita. Jangan dibawa serius karena ini podcast santuy ya. Ya, betul sekali. Ambil yang bagus, buang yang jelek. Kalau nggak ada yang bagus, buang semuanya. Baik, terima kasih sudah menonton. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.